Berbeda dengan Matic Ngabber, mesin kecil sama sekali nggak banter, panas nggak seberapa tapi dipasang water cooler. Nggak peduli bentuknya yang kayak motor lawas, yang penting bisa terabas biar nasabah nggak bisa lepas. Bagi penggemar roda 2, motor ini mungkin tidak sementereng Honda Vario kerupuk, Beat rangka lunak, atau Scoopy rasa seblak idaman para ukti dalam hal tren dan gaya hidup. Namun ada satu fenomena unik yang sering ditemui di beberapa dealer. Kalau kalian mau membeli motor ini, biasanya harus inden beberapa hari sampai beberapa minggu. Padahal, motor ini bukan model baru maupun motor yang sedang digemari saat ini. Adalah Honda Verzza Koperasi. Nah, kenapa bisa demikian? Apakah Honda Verzza yang selalu diajak motor Koperasi 2.0 ini sebenarnya laris manis? Atau malah nasibnya makin tragis, sisa produksi menipis, dan yang mau beli harus antri panjang berbaris? Mari kita bahas di video ini. Sejak pertama kali mengaspal pada tahun 2013, Honda Verzza telah memantapkan posisinya sebagai motorsport entry level yang fokus pada fungsionalitas dan efisiensi. Langkah besar diambil AHM pada tahun 2018 dengan melakukan rebranding total menjadi Honda CB 150 Verzza. Langkah ini menyatukan Verzza ke dalam keluarga CB yang legendaris. Iya, motor ini sekarang masuk ke keluarga ini sampai ini. Keren bukan? Tetapi berbeda dengan CB-CB yang lainnya. Honda CB Verzza ini lebih sering kopdar dengan CB 150 bahkan CBR 150, walaupun kopdarnya dalam hal yang berbeda. Kadang sama Vario, kadang sama Beat juga sih, sampai rela datengin rumahnya satu-satu. Desain motor ini sekarang dibuat ala-ala retro modern dengan lampu depan membulat namun dengan sentuhan modern yang memberikan kesan gagah dan timeless seperti CB yang ini. Di tahun 2018, motor ini mendapatkan fitur baru di bagian panel instrumen yang sudah menggunakan teknologi digital yang lebih informatif. Nah, kembali ke judul. Kenapa motor yang sepertinya jarang peminat dan identik dengan bapak-bapak atau kang koperasi ini malah harus inden kalau kita mau beli? Ternyata ada alasan strategis dan teknis kenapa motor pekerja keras ini sulit didapat secara instan. Yang pertama, skala produksi yang spesifik. Berbeda dengan motor Matic yang diproduksi massal dalam jumlah jutaan unit per tahun, Honda memproduksi CB 150 Verzza dalam jumlah yang terbatas. Hal ini dikarenakan target pasarnya sangat spesifik, adalah mereka yang membutuhkan motor fungsional untuk kerja berat, buat kerja keras, memeras keringat, bukan anak muda yang mengutamakan tampilan untuk dilihat, tetapi dalamannya keropos, penuh karat. Hey! Yang kedua, reputasi mesin yang hampir abadi. Salah satu alasan kenapa konsumen rela mengantre adalah karena mesinnya. Honda Verzza menggunakan mesin 150cc dengan pendingin Avatar yang sangat simpel. Motor ini minim komponen yang rumit, yang berarti minim pula biaya perawatannya. Tidak ada radiator bocor, otomatis tidak akan ada oli yang berubah jadi kopi susu.
Berbeda dengan Matic Ngabber, mesin kecil sama sekali nggak banter, panas nggak seberapa tapi dipasang water cooler. Honda Versa berbeda dengan fitur sederhana, tetapi ketangguhannya sudah teruji untuk medan berat. Mulai dari operasional perkebunan hingga ojek pangkalan, menjadikannya primadona bagi pencari motor tahan banting, bisa diajak keliling, perawatan gak bikin kantong kering, dan motor ini juga tidak terlalu dilirik maling. Nice. Yang ketiga, diborong oleh instansi dan perusahaan. Tanpa banyak yang tahu, stok Versa di dealer seringkali habis sebelum sampai ke tangan konsumen retail. Mengapa? Karena motor ini sering dibeli secara borongan oleh instansi pemerintah atau perusahaan swasta untuk kendaraan operasional lapangan. Sekali pesan, satu perusahaan bisa mengambil puluhan unit, yang tentu saja menghabiskan jatah stok untuk pembeli perorangan. Lalu kenapa Versa yang dipilih? Ya karena bandel, irit, dan yang pasti kantong tidak terkuras. Gak peduli bentuknya yang kayak motor lawas, yang penting bisa terabas biar nasabah nggak bisa lepas. Utangmu bayar loh. Yang keempat, kendala distribusi di luar kota besar. Masalah distribusi juga memegang peranan penting. Di beberapa wilayah, terutama di luar kota besar, pengiriman unit Versa tidak sesering motor Matic populer lainnya. Ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan di daerah inilah yang memaksa dealer menawarkan sistem pesanan atau inden. Padahal, di pedesaanlah yang lebih membutuhkan motor seperti ini. Motor yang bisa diajak ngarit tiap hari. Bukan motor keong balap atau motor ngabber yang cuma bisa buat cari ukti. Yang kelima, value for money yang tinggi. Di kelas motor dengan harga 20 jutaan, sulit menemukan pesaing yang menawarkan paket selengkap Versa yang memiliki kapasitas 150 cc, rangka yang kokoh, konsumsi bahan bakar sangat irit, dan dari merek idaman masyarakat Indonesia. Ingat, merek idaman masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya ada merek lain yang lebih banyak fitur dengan harga yang jauh lebih murah, seperti motor dari TVS ini. Sok belakangnya ganda, ada tabungnya juga. Ini off-the-roadnya 9 jutaan ya. Bagi konsumen yang mengutamakan fungsi di atas gengsi, Honda Versa tetap menjadi pilihan yang paling masuk akal secara finansial. Kesimpulannya, Honda CB150 Versa membuktikan bahwa motor tidak harus terlihat wah untuk tetap diminati. Status inden yang sering terjadi justru menjadi bukti bahwa kualitas mesin yang bandel, simpel, dan fungsional tetap menjadi faktor penentu bagi banyak orang dalam memilih kendaraan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah motor ini memang selaris itu dan sebandel itu? Tulis di kolom komentar kalau kalian pernah merasakan ketangguhan motor CB yang nggak dianggap ini. Sekian video ini, salam motor fungsional. Walaupun tampilan jadul tapi mesin cukup handal. Tampang bapak-bapak namun tetap laku dijual. Dan yang terpenting motor ini sama sekali tidak menarik mata begal.